Yang saya hormati Ketua Umum Media Center Fakultas Syariah, M. Irwan Zamroni Ali beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati kedua narasumber hebat, yakni Bapak Hilmi Setiawan, yang merupakan wartawan Jawa Pos, dan juga Bapak Solikul Huda yang merupakan jurnalis Jawa Pos Radar Ijen di Bondowoso. Dan tak lupa pula yang saya banggakan para peserta yang sudah menyempatkan hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Baik, pertama-tama tak lupa kami ucapkan syukur alhamdulillah berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat melaksanakan webinar dengan tema menjadi jurnalis milenial yang profesional. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kami curahkan kepada baginda kita karena berkat yang telah membawa kita ke dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya Izah Kotrunada yang merupakan MC sekaligus moderator pada acara webinar kali ini akan menyebutkan beberapa acara pada siang hari ini. Untuk acara pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni sambutan, penyampaian materi oleh narasumber yakni acara yang ketiga. Untuk acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab dan penutup merupakan acara yang terakhir. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan dari acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja untuk acara selanjutnya yakni sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. M. Nur Harisudin yang merupakan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember dan sekaligus penanggung jawab Media Center Fakultas Syariah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Jember, meskipun nggak ada di Zoom ini, Bapak Prof. Babun Soeharto, beserta segenap jajarannya, pimpinan Fakultas Syariah, dan segenap jajarannya, termasuk para dosen yang hadir di kesempatan kali ini, adik-adik Media Center, ketuanya Mas Irwan Zamroni, dan teman-teman semuanya dari Media Center, kemudian para peserta yang juga hadir pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada dua narasumber. Adik-adik sekalian, hari ini ada Mas Hilmi Setiawan, wartawan Jawa Pos, domisilinya di Jakarta, dan Mas Solikul Huda, Bapak Solikul Huda dari Bondowoso, Bapak Hilmi Setiawan dari Jakarta. Ini Bapak Hilmi Setiawan adalah alumni IAIN Jember, waktu itu masih STAIN Jember, pendidikan agama Islam ya Pak Hilmi ya. Ini nggak tahu ceritanya kok bisa nyangkut ke Jawa Pos ini. Ini hebat.
luar biasa. Kemudian kalau Pak Solihul Huda ini alumni Fakultas Syariah IAIN Jember, beliau itu juga aktif di jurnalis, ini juga SIP top dari Radar Ijen, dan insya Allah kita bisa belajar dari keduanya. Kelebihan wartawan itu adalah bisa kemana-mana, gratis. Salah satunya bisa pergi haji lewat Jawa Pos. Ini Bapak Ilmi ini bisa pergi haji Jawa Pos. Saya dari IAIN berangkatnya aja masih lama, 2030. Pak beliau ini berapa tahun langsung berangkat haji. Jalan-jalan ke dalam negeri maupun luar negeri juga biasa. Ya. Mas Huda juga sama, melakukan hal yang sama. Bahkan saya lihat di statusnya Pak Hilmi itu, nama anaknya aja yang ngasih nama itu apa? Mendikbud ya, Muhammad Nuh waktu itu. Ya, Pak. Ini berkahnya jadi wartawan ini. Kalau hanya seorang dosen, hanya pengusaha itu susah ketemu dengan orang-orang top. Tapi kalau wartawan bisa ya, seperti itu ya, luar biasa. Bisa ketemu dengan semua kalangan. Orang yang dianggap sulit ketemu bisa ketemu. Ini adalah kelebihan wartawan ya, wartawan, jurnalis yang seperti itu. Jadi nanti adik-adik sekalian dari Media Center, saya sampaikan di Media Center ada 15 pengurus, kemudian di ESC, Excellent Community Student, itu alumni Intermediate Journalism Class itu ada sekitar 35, kalau digabung itu ada sekitar 50 para jurnalis, sebagian besar dari Fakultas Syariah, ada beberapa dari fakultas yang lain yang ikut gabung di sini selain dari peserta-peserta yang lain. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ilmi dan juga Bapak Solihul Huda, adik-adik yang gabung ini sudah sebagian sudah punya dasar ya, sebagian sudah menulis di website Fakultas Syariah, sudah menulis buku Mengabdi Tanpa Batas, dan banyak hasil-hasil karya adik-adik sekalian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semuanya, narasumber, peserta, Media Center, panitia, dan saya selaku Dekan Fakultas Syariah menyampaikan bahwa kita tidak boleh membatasi ilmu dan pekerjaan kita. Meski core-nya Fakultas Syariah itu adalah ilmu hukum, ilmu syariah, tetapi tidak apa-apa belajar jurnalistik. Jadi nanti yang adalah ahli hukum, ahli syariah yang paham jurnalistik. Karena kita adik-adik juga nggak tahu nanti takdirnya jadi apa gitu. Cara paling cepat bisa komunikasi dengan banyak pihak yang menjadi jurnalis tadi itu. Ini dan perlu saya sampaikan di core values yang menjadi pedoman kita adalah self-development dan innovation. Jadi selalu mengembangkan diri dan berinovasi. Jadi dosen, karyawan, mahasiswa itu mengembangkan diri di tempatnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya kira itu menjadi penting. Kalau adik-adik nanti di luar Fakultas Syariah, misalnya tarbiyah, ya ahli pendidikan yang paham jurnalistik. Saya kira seperti Mas Hilmi ini juga dulu dari tarbiyah, PAI, tapi bisa menjadi wartawan Jawa Pos. Kelebihannya pasti di dunia pendidikan, karena pernah mengenyam dunia pendidikan. Mas Solihul Huda, Pak Solihul Huda ini juga ahli hukum, tapi juga jurnalis. Kelebihannya pasti di bidang kemahiran di bidang hukum ya. Ini kelebihan beliau di bidang itu, punya kelebihan masing-masing. Nah, hadirat yang berbahagia, para peserta webinar menjadi jurnalis milenial yang profesional, saya ingin mengutip bahasa Latin verba volant scripta manet. Kalau Inggrisnya spoken words fly away, written word remain.
kata-kata yang diucapkan itu terbang, fly away, menjauh. Jadi apa yang diomongkan orang itu hilang, terbang. Tapi written word remain. Tapi kata-kata yang tertulis itu tetap ada. Nah, jadi orang-orang menjadi langgeng, abadi itu karena tulisan. Ada banyak tokoh-tokoh hebat semasa hidupnya. Mohon maaf. Mungkin seorang Ulung ya, pidatonya hebat, kemudian yang disampaikan keren gitu ya pada masanya, tetapi hilang setelah meninggal. Kenapa? Karena nggak ada tulisan. Itu written word remain. Kata-kata yang tertulis tetap ada. Sebaliknya, orang-orang hebat itu seperti Gus Dur, waktu hidupnya hebat. Waktu beliau masih hidup hebat, pemikiran gagasannya luar biasa. Dan kehebatannya masih terlihat setelah beliau meninggal. Kenapa? Karena beliau banyak tulisan-tulisannya. Ini jadi orang sehebat apapun jadi hilang kehebatannya kalau dia itu nggak punya tulisan. Sebaliknya dia bisa langgeng, bisa abadi karena tulisan-tulisan itu. Sama dengan Ki Haji Saifuddin Zuhri, itu Menteri Agama pada tahun 65. Beliau itu hebat, kenapa? Waktu hidup sebagai Menteri Agama juga sibuk menulis banyak karya-karya beliau, sehingga setelah meninggal dunia kehebatannya masih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat generasi sesudahnya. Karena itu adik-adik sekalian, jangan pernah berhenti menulis, jangan pernah belajar untuk menulis, dan jangan pernah berhenti untuk belajar menulis. Teruslah tetap menulis. Kalau di Fakultas Syariah, ini ada Pak Basuki Kurniawan yang saya lihat di Zoom ini, kita punya program one lecturer, one book. Satu dosen, satu buku. Harus. Nah, ini sudah Pak Basuki Kurniawan sudah punya buku pemilu di Indonesia ya Pak Basuki. Dan dosen-dosen yang lain juga punya buku-buku hebat. Nah, ini kehebatannya ditunjukkan dengan menulis buku. Saya harapkan juga dosen begitu, mahasiswa juga begitu. One student, one book. Satu mahasiswa, satu buku. Kalau belum bisa, minimal one student, one artikel. Satu mahasiswa, satu artikel. Atau satu mahasiswa, satu tulisan. Baik itu opini ataupun itu berita dan sebagainya. Saya kira itu. Sekali lagi selamat kepada Media Center, kepada segenap panitia yang telah menyediakan acara ini dengan bagus. Terima kasih kepada Bapak Hilmi dan Bapak Solihul Huda sebagai narasumber yang kita belajar kepada beliau-beliaunya ini. Dan kemudian terima kasih kepada peserta, semoga menjadi ilmu yang berkah. Kurang lebihnya demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sambutan yang selanjutnya, yakni akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Media Center Fakultas Syariah. Kepada Saudara M. Irwan Zamroni Ali, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Kiai Nur Harisuddin MPhilI yang juga penanggung jawab tim Media Center Fakultas Syariah beserta segenap jajaran aktivitas akademika Fakultas Syariah yang Jember. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada tim Media Center Fakultas Syariah yang di sini juga hadir
Dewan Ahli, Bapak Basuki Kurniawan, Media Center Fakultas Syariah, yang selalu tetap semangat di tengah pandemi. Dan tak lupa pula ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita kali ini, yaitu Bapak Hilmi Setiawan yang merupakan wartawan Jawa Pos, dan Bapak Sulikul Huda yang merupakan jurnalis Jawa Pos Radar Ijen Bondowoso, dan segenap peserta yang kami bahagiakan. Perlu diketahui, Media Center ini merupakan wadah mahasiswa yang disediakan oleh Fakultas Syariah yang minat di bidang jurnalistik. Media Center ini sudah dibentuk pada tahun 2019, dan kami Media Center sudah berkali-kali mengadakan acara pelatihan jurnalistik. Hal ini sebagai bukti bahwa giroh keilmuan kami, Media Center, dan para anggota lainnya ini sangat semangat sekali untuk terus mengadakan pelatihan jurnalistik demi meningkatkan kualitas kami dalam menulis berita, opini, artikel, features, dan lain sebagainya. Hingga kemarin pada awal 2019 sebelum pandemi ini, pada tahun 2020, mohon maaf, kami sudah mengadakan acara pelatihan Intermediate Journalism Class selama 2 hari berturut-turut hingga terbentuklah wadah baru yang merupakan alumni IJC dengan nama Excellent Student Community. Nah, komunitas ini nanti diharapkan akan menjadi bibit baru dan penerus Media Center selanjutnya. Dan bukti dari adanya Media Center ini, Bapak Hilmi dan Bapak Sulikul Huda bisa diketahui bersama bahwa Media Center sudah menerbitkan buku Kiprah Alumni. Kemarin sudah terbit, Bapak. Dan terus kemudian insya Allah selanjutnya nanti ada buku tentang kumpulan artikel, opini, dan lain sebagainya yang merupakan hasil karya dari para mahasiswa. Jadi teman-teman, saya harap pada acara webinar jurnalistik kali ini, bagi teman-teman yang butuh keilmuan bisa langsung bertanya pada kesempatan kali ini, karena acaranya sungguh luar biasa dan pematerinya juga luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf kepada segenap peserta jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yakni acara inti. Dan saya selaku MC akan beralih menjadi moderator untuk pada kesempatan hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi oleh narasumber. Di sini kami sudah bersama 2 narasumber hebat. Untuk penyampaian yang pertama yakni oleh Bapak Muhammad Hilmi Setiawan. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Muhammad Hilmi Setiawan, tempat tanggal lahir di Jember 12 Juni 1988, alamat Perumahan Taman Serua, Depok, Jawa Barat, riwayat pendidikan TK sampai SMP Darut Taqwa, SMAN 1 Kencong, kemudian di IAIN Jember, atau dulu STAIN Jember. Kemudian sekarang beliau menjabat berprofesi sebagai wartawan Jawa Pos di Jakarta. Untuk nomor teleponnya mungkin ada yang mau mencatat, 085 258 741 865. Baik, mungkin itu saja kurikulum vitae dari beliau. Untuk selanjutnya pemaparan materinya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Cak Profesor Haris. Ini karena terbiasa manggil Cak dari dulu. Sejak kuliah dulu sudah ikut Cak Haris. Terus dari
jajaran dosen-dosen di IAIN Jember serta teman-teman dari Media Center Fakultas Syariah serta seluruh peserta Zoom meeting yang saya hormati. Jadi sebelum dalam momentum yang baik ini, saya kemarin sempat dikasih tahu Cak Haris juga, intinya bagaimana menyemangati atau menjadi provokator, bahasa kerennya mahasiswa itu menjadi provokator untuk teman-teman di Media Center khususnya yang setiap hari membuat tulisan. Saya sempat membaca beberapa tulisan, beberapa postingan yang ada di website Fakultas Syariah itu cukup baik. Selain ada profil-profil dari alumni, juga ada yang terkait akademik seperti pengumuman terkait akademik itu juga sangat informatif di website tersebut. Jadi di sini secara umum saya akan sharing pengalaman, selain itu juga teknis, mumpung ketemu juga teknis pelatihan. Ini juga untuk teman-teman yang mengelola media syariah juga ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Ketika nanti mau belajar lagi ya monggo, waktunya disesuaikan gitu. Yang penting sama-sama belajar. Jadi yang pertama lebih ke sharing pengalaman dulu supaya semangat gitu, meskipun sekarang di Jember juga meskipun COVID-nya tidak banyak, tapi kuliahnya dari rumah kayaknya ya Cak Aris ya. Di rumah, jadi, ya, daring. Jadi meskipun suasananya beda, tetap harus semangat kuliah dan itu tadi mengelola websitenya tadi. Jadi pengalaman saya selama ini ya memang dari kuliah dulu sudah rajin, sudah suka membuat tulisan-tulisan seperti itu dulu waktu semester awal sama Cak Aris juga ada namanya buletin KIS, itu buletinnya tipis itu. Jadi itu untuk teman-teman yang di PMII Tarbiyah kalau nggak salah waktu itu ada namanya buletin KIS. Setelah aktif di situ naik kelas agak lebih serius namanya Majalah Hitoh ya Cak Aris ya, itu punya NU Jember. Jadi selain ya nyari berita juga ketemu dengan tokoh-tokoh hebat NU Jember untuk wawancara, untuk mengisi itu juga ikut terlibat dalam desain. Jadi dulu saya saking sukanya dengan dunia jurnalistik itu selain menulis kontennya juga suka desainnya. Cuma belakangan ini karena sudah fokus di nulis jadi desainnya kurang terlalu mendalami. Lebih bagus desain-desainnya teman-teman. Saya lihat seperti posternya acara ini juga bagus itu desainnya. Jadi dulu ada juga dari Syariah namanya Mas Hudi, itu berdua dulu sama Cak Aris juga itu untuk desain. Jadi semua itu berawal dari pertama suka dulu. Suka itu juga bukan bawaan dari lahir, tapi harus dipaksa suka. Soalnya nggak ada lagi mau fokus di bidang lain kok merasa bukan di situ. Jadi ya udah yang satu ini ditekuni, alhamdulillah sampai sekarang jadi profesi gitu. Lantas bagaimana sih menjadi seorang wartawan yang profesional? Kalau menurut saya selama ini berarti kalau sekarang 2020 alhamdulillah sudah 10 tahun saya menjadi wartawan di Jawa Pos. Waktu itu alhamdulillah sebelum lulus ada pengumuman rekrutmen. Ceritanya waktu itu ada 2 rekrutmen yang bersamaan dibuka, yaitu di Jawa Pos Pusat, Jawa Pos Surabaya, sama Radar Jember. Nah, delala waktu mau ngelamar yang Radar Jember sudah ditutup. Jadi waktu saya mau nyusun lamaran itu ternyata H+1 penutupan rekrutmen. Jadi tidak jadi melamar ke Radar Jember, hanya satu ke Jawa Pos Surabaya. Dan akhirnya setelah melalui beberapa kali tes, bisa diterima sampai sekarang. Waktu itu saya masuk 2009, setelah bekerja 2 tahun, sekitar akhir 2010, ditugasi, kalau di sana, di kami istilahnya ditugasi ke Biro Jakarta. Jadi Jawa Pos itu ada 2, Jawa Pos
di Surabaya sebagai pusatnya sama Jawa Pos di Jakarta. Waktu itu Pemret nawarinya cukup menarik. Awalnya nggak dibilang ke Jakarta gitu. Ditawari liputan ke Hong Kong dan Cina. Wah, siapa yang nggak mau gitu ke Hong Kong sama ke Cina. 2 negara sekaligus. Tapi setelah itu saya mau, ternyata ada embel-embelnya. Habis itu ya tetap di Jakarta, nggak pulang lagi ke Surabaya gitu. Wah, akhirnya ya gimana lagi, namanya kerja ikut orang kan, kita harus profesional, ya siap gitu. Jadi itu sekedar informasi, saya waktu itu baru pertama naik pesawat langsung ke Jakarta, besoknya langsung ke Hong Kong gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa. Jadi pokoknya prinsip saya, ketika kita bekerja menjalani profesi dengan serius, yang lain-lain itu seperti apa ya, hadiah gitu. Jadi yang penting kita pertama serius dulu, nanti hadiahnya pasti ada untuk kita, rewardnya entah itu. Kalau di kampus dulu saya pernah tulisan masuk di Radar Jember dapat uang 100.000. Waktu itu kan cukup membikin wah gitu ketika dapat apresiasi seperti itu. Jadi yang penting kita fokus. Kalau teman-teman di media center itu ya rajin menulis, rajin membuat inovasi gitu. Misalkan bosen dengan konten yang itu saja gitu. Itu yang pertama. Terus kalau pengalaman liputan ya itu tadi kata Cak Haris, seperti yang paling banyak ketika di Jakarta ya liputannya di kementerian-kementerian gitu. Kalau dulu waktu di Surabaya ya hampir sama seperti Cak Huda, mungkin liputan kriminal, pernah ikut nangkap penjahat, ikut razia gitu. Jadi wartawan ya gitu, kita akan ketemu sama orang yang ada di level paling bawah, yaitu para penjahat, sampai orang yang di level paling atas. Sekarang saya posnya di Wapres, yaitu hanya 1 tingkatan di bawah Pak Jokowi gitu, orang nomor 2. Jadi menariknya kita bisa ketemu dari paling bawah sampai paling atas. Kalau Cak Huda di Bondowoso ya paling bawahnya Bondowoso sama Bupati Bondowoso. Kalau Cak Huda miss call pasti ditelepon balik itu sama bupatinya gitu. Jadi itu yang sangat sangat menggembirakan, tapi tetap ada susahnya ya. Semua profesi ada senang, ada susah. Misalkan pernah merasa kok capek banget bekerja, hujan-hujan, banjir gitu, harus nonton sepeda karena mogok, itu juga pernah merasakan seperti itu gitu. Jadi ya itu warna-warni. Terus ini sampai masih dikasih waktu berapa ini Mbak Iza? 20 sampai 30 menit, Bapak. Oh, masih ada. Ya itu tadi untuk pengalaman. Terus sekarang biar ada ilmu yang didapat, selain istilahnya pamer pengalaman, juga ini ada beberapa tulisan biar kita bisa belajar bersama. Ini saya coba membaca profil Aji Pratama. Ini kemarin di share Cak Haris. Ini maaf ya, saya pakai HP, jadi ketika saya buka website, wajah saya jadi hilang. Karena saya nggak biasa pakai laptop. Ini di sini ada tulisan yang menarik. Aji Pratama, anak petani dari Lampung, peraih IPK terbaik, wisuda drive-thru. Ini sekarang kalau tadi ke pengalaman, sekarang biar ada sharing ilmu juga, akan soal konten, bagaimana membuat konten yang benar sesuai kaidah jurnalisme. Pertama dari momentum itu sangat bagus sekali, wisuda drive-thru. Wisuda drive-thru itu sangat bagus sekali, momentumnya itu kan langka. Selama saya 4 tahun kuliah di sana nggak pernah ngalami ada wisuda drive-thru. Jadi itu benar-benar menarik dari salah satu aspek yang membuat tulisan menarik kan langkanya itu. Jadi langka itu sudah memenuhi, tapi ini ada kaidah-kaidah penulisan yang perlu diperbaiki menurut saya.
Yang paling banyak di sini itu membuat kutipan langsung. Jadi usul saya ke pengelola, jadi selain pelatihan jurnalistik itu ke orang-orang jurnalistik, juga ada baiknya sesekali atau sering malah ke dosen-dosen bahasa Indonesia. Kan ada juga itu dosen bahasa Indonesia di IAIN Jember. Ini ketika membuat, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dari media center juga ikut kalau bisa ikut memantau tulisannya ya. Ini kita ambil contoh satu tulisan ini aja soal Aji Pratama itu tadi. Jadi kita bisa langsung melihat bersama sekaligus memperbaiki jika ada yang kurang baik. Di sini untuk para contohnya saya langsung lewat aja di paragraf ketiga. Paragraf ketiga, saat dimintai keterangan media center, Aji mengatakan tanda petik orang tuaku terus sampai selesai. Jadi dalam penulisan kalimat langsung itu bukan seperti itu kalau yang biasa digunakan. Jadi nggak perlu ada saat dimintai keterangan media center, Aji mengatakan titik 2 atas itu tanda petik orang tuaku sampai ke bawah sampai akan ada jalan, ujar Adi. Jadi kalau bikin kutipan langsung, itu saat dimintai keterangan media center Aji mengatakan itu dihapus saja. Jadi langsung tanda petik orang tuaku adalah pahlawanku, seret panjang sampai ujar Aji yang juga mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2016-2017. Jadi kalau bikin kutipan langsung, itu awalnya nggak usah diembel-embeli seperti itu kalau yang biasa digunakan. Jadi langsung, orang tuaku adalah pahlawanku. Kalau di koran, yang selama pengalaman saya itu dibiasakan membuat kutipan seperti ini itu pendek, nggak perlu panjang-panjang. Pertama, caranya ambil kutipan yang paling mentes, istilah Jawanya itu yang paling mentes, yang paling lucu, yang paling orang baca itu jadi apa ya, jadi terbelalak gitu. Misalkan ini baik, ini sepertinya cukup baik kutipannya sampai ini saja, orang tuaku adalah pahlawanku, kata Aji atau ujar Aji. Jadi nggak perlu kutipan yang sepanjang ini. Untuk media cetak yang dibaca orang, kalau panjang-panjang seperti ini rawan salah, soalnya belum tentu juga orangnya ngomong, kan namanya kutipan langsung itu benar-benar apa yang dia omongkan. Jadi kalau di sini kutipan langsungnya kan panjang, orang tuaku adalah pahlawanku, saya adalah mahasiswa dari seberang Sumatera. Yang dikhawatirkan apakah benar si Aji ngomong sepanjang ini dan sesuai dengan yang ditulis ini. Itu yang pertama. Terus panjang-panjang seperti ini juga kurang menarik menurut pengalaman saya itu tadi. Jadi kalau membuat kalimat-kalimat langsung lebih baik dipilih yang benar-benar bagus seperti ini. Ada lagi nih di paragraf 2 paragraf di bawahnya. 2 paragraf di bawahnya yaitu yang ini. Pengakuan dosen wali atau pemangku akademik Dr. Busriyanti tentang profil Aji, dari awal saya, jadi ini lagi sama seperti yang atas, jadi kalau mau bikin kutipan langsung tidak perlu diawali keterangan sepanjang ini, jadi langsung aja dari awal saya melihat dia orangnya sungguh-sungguh, kata wali atau pemangku akademik Dr. Busriyanti. Tapi ini kan teknis seperti ini bisa dipelajari sambil membiasakan. Jadi kalau yang membiasakan yang benar gitu kan lebih enak daripada ada yang kurang benar tapi nggak diperbaiki. Jadi lama-lama kebiasaan seperti ini kan kurang baik. Jadi lebih baik membiasakan yang benar daripada membenarkan yang sudah biasa. Itu. Jadi terus kalau bisa yang di awal, paragraf awal, itu kan dengan paragraf awal dibuat sebagus mungkin supaya ke bawahnya itu orang kepancing untuk membaca gitu. Jadi misalkan dibuat semenarik mungkin, misalkan dari
1 juta mahasiswa ada satu yang terbaik dengan IPK sekian, padahal dia, ya ini bukan berarti padahal dia orang miskin, bukan berarti kalau orang miskin tidak bisa pintar ya, maksudnya sesuatu seperti itu kadang menarik dibaca. Jadi dari yang dia itu, misalkan dia itu termiskin tapi jadi terpandai gitu, jadi itu biasanya lebih menarik dibaca daripada orang kaya pandai. Kalau orang kaya pandai itu ya memang istilahnya ya karena dia punya fasilitas banyak, bisa ikut les, ikut bimbel, macam-macam. Tapi kalau ini dia dari keluarga kurang mampu, tapi dia jadi berprestasi, ini bisa ditonjolkan di awal-awal. Jadi di awal-awal ini, di paragraf pertama, saya tidak melihat bagaimana kita menonjolkan sosok si Aji Pratama ini, tapi lebih menonjolkan wisuda drive-thru. Jadi ini konten ini agak rancu, ingin pamer drive-thru-nya atau ingin memamerkan mahasiswa berprestasinya. Saya kira itu. Terus perlu juga dianalisis, misalkan sebulan sekali berita-berita apa atau postingan seperti apa yang paling banyak dibaca. Misalkan yang paling banyak dibaca ternyata lebih ke kajian, ya berarti kajian itu diperbanyak. Kalau yang paling banyak soal profil alumni, ya itu juga diperkuat di situ. Sementara itu mungkin nanti kalau ada sesi diskusi bisa kita perdalam di situ. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja untuk yang selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya, yakni dari narasumber 2. Sebelum penyampaian materi, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Solikul Huda. Nama Solikul Huda, tempat tanggal lahir di Jember 12 Juli 1987. Alamatnya di Perum Geria Sandika, Blok E1, Desa Petung, Kecamatan Curah Dami. Riwayat pendidikannya SDN Sabrang 4 Ambulu Jember, SMPN 2 Ambulu, MA Ma'arif Ambulu, dan IAIN Jember. Profesi beliau sekarang yakni sebagai jurnalis Jawa Pos Radar Ijen di Bondowoso. Untuk nomor teleponnya 082 336 452200. Baik, untuk yang selanjutnya yakni pemaparan materi dari beliau, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama salam hormat kepada senior-senior, kepada Prof. Haris, kepada Cak Hilmi Setiawan, dan juga mungkin kepada Prof. Babun Dr. IAIN yang sangat memberi informasi atau sentuhan-sentuhan hangat kepada IAIN sehingga sampai saat ini kita melihat dan yang kami hormati adik-adikku semuanya yang saat ini mengikuti Zoominar. Jadi adanya COVID-19 ini memecahkan segala retorika yang kalau dulu itu kita bincang tentang seminar itu harus ada kumpul, gitu, harus kita hadir gitu. Sekarang ada Zoominar pakai Zoom. Bahkan mungkin Bahsul Masail itu jadi Zoom Masail pakai Zoom gitu. Jadi suaranya Mbak Huda suaranya agak terganggu. Okay. Mungkin halo. Nah, ini nah. Ini aja. Oh, siap Prof. Nah, ini Oke, Prof. Oke. Pada adik-adikku semua, jadi
kami bergabung di Jawa Pos Radar Jember ya. Jadi awal itu Jawa Pos Radar Jember itu pada 2012. Saat itu saya belum lulus. Jadi ini kita bercerita. Jadi kalau forum ini itu saya sempat membaca di media sosial, ini Fakultas Syariah mau mengadakan jurusan ilmu komunikasi begitu. Jadi menurut saya, tapi ini kan yang disampaikan Prof. Haris tadi, kita belajar jurnalistik mungkin. Jadi tidak tahu nanti kita ke depan seperti apa. Saya juga dulu awalnya tidak membayangkan bahwa nantinya itu saya akan kemana begitu. Tapi pada waktu itu saya sudah semester akhir, sudah tidak ada pelajaran, saya aktif di organisasi. Saya berpikir nanti kalau saya lulus, saya mau kemana gitu. Itu yang menjadi gundah gulana, yang menjadi kegelisahan kami waktu itu ketika di IAIN. Saya jurusan Ahwalus Syakhsiyah di jurusan, jadi prodi. Kalau dulu itu program studi Ahwalus Syakhsiyah, terus jurusan syariah. Kalau sekarang jadi Fakultas Syariah, sudah jadi IAIN. Kalau dulu saya masih setain seperti Cak Hilmi barusan. Saat itu saya berpikiran bahwa ke depan seperti apa gitu. Jadi saya harus apa? Akhirnya saya pada 2012, mungkin moderator bisa, saya ini ada slide, saya sedikit membuat slide barusan, tapi karena saya mencoba di komputer, ternyata di komputer saya juga sedikit tidak ini ya, sedikit trouble begitu. Jadi menjadi saya sangat apresiasi kepada adik-adik di Media Center Fakultas Syariah yang benar katanya Mas Hilmi barusan, sudah dari tampilan juga mendesain ini beno itu sudah sketching, jadi sudah bisa memanah mata. Jadi ini sudah bisa menyuguhkan sesuatu yang sangat asyik begitu. Jadi menjadi jurnalis milenial yang profesional. Jadi asik juga materinya. Terus mungkin next, Mas. Jadi ini saya ingin sharing saja lebih. Pak, Mas Yuda agak terpedot ini suaranya. Apa karena putus-putus kabelnya ya mungkin? Ya putus-putus kabelnya agak mengganggu. Coba nggak usah pakai kabel bisa. Halo? Pak. Ya, Prof ya. Ya? Agak coba lagi, coba. Iya. Iya, tes halo, tes. Ya, sip. Coba ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ini saya ingin bercerita saja. Bercerita perjalanan awal saya, kita sharing seperti apa perjalanan saya, dan kemudian nanti ada sedikit ini ya motivasi. Kalau saya sebenarnya menambahkan dari Cak Hilmi. Kalau tadi sudah dikupas tuntas oleh Cak Hilmi Setiawan, saat ini saya hanya menambahkan saja. Saya ingin menambahkan, saya ingin bercerita dulu perjalanan awal saya. Saya itu mengikuti tes Jawa Pos Radar. Kalau seandainya nggak pakai handset, mungkin Mas Yuda bisa langsung ya. Nggak apa-apa, biar dekat. Oke, begini Bro. Ya, coba. Oke. Tes, halo. Oke. Sip, ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Jadi saya ingin mengupas, sharing, berbagi tentang perjalanan awal saya. Perjalanan awal saya itu mengikuti tes di Jawa Pos Radar Jember waktu itu 2012. Jadi saya di jurusan Ahwalus Syakhsiyah waktu itu. Sebenarnya untuk ilmu jurnalistik saya sangat kurang, bahkan bisa dibilang saya mulai dari nol waktu itu. Tapi pada waktu itu saya tes dengan beberapa orang, karena juga di Jawa Pos Radar Jember itu ini ya kompetitif, ada berapa puluh yang ikut, terus kemudian yang diterima 3. Jadi saya itu berbekal 3 hal gitu. Yang pertama saya jelaskan di situ bagaimana saya waktu itu mengikuti riset kolektif mahasiswa. Jadi Fakultas Syariah
Bukan, STAIN Jember waktu itu ada program tentang riset kolektif mahasiswa. Kami ikut ada 10 kelompok waktu itu yang dipilih dan kita membuat proposal. Mungkin saat ini ada juga ya. Jadi waktu itu kami di Dusun Ungkalan di Desa Sumberjo, Ambulu. Di sana kita 7 hari lamanya. 7 hari difasilitasi oleh kampus. Waktu itu juga ada Pak Muhibin, terus juga banyak yang mengikuti kita, yang memandu kita waktu itu untuk riset. Jadi bagaimana kita memakai pisau analisa, terus kemudian bagaimana kita mengumpulkan data-data. Nah, itu semua saya jadikan dasar. Jadi kalau ditarik benang merah sebenarnya itu menjadi sesuatu bekal untuk membuat tulisan gitu. Yang kedua sebenarnya waktu itu saya juga ikut penelitian Ansos di Temperjo. Jadi walaupun saya di STAIN Jember waktu itu, tapi saya komunikasi dengan teman-teman di luar STAIN Jember. Waktu itu ada serikat petani waktu itu. Kebetulan tiba-tiba saya ikut dengan teman saya Ricky waktu itu di daerah Temperjo. Waktu itu di sana kita riset juga. Jadi riset 3 hari, tidur di rumahnya masyarakat 3 hari, makan bersama masyarakat 3 hari, dan juga diskusi di situ. Lantas setelah itu kita juga membuat laporan setelah dari situ. Tapi waktu itu kalau yang dari riset kolektif mahasiswa ini kita harus presentasi setelahnya, tapi yang kedua ini berbeda. Jadi kita membuat laporan secara kemauan kita sendiri gitu. Waktu itu dipandu oleh ada Pak Jarmoko, jadi pengacara waktu itu. Yang kemudian yang berikutnya saya bermodal tentang ya penguatan di organisasi ekstra waktu itu. Saya kebetulan di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi sampai awal sampai terakhir saya itu di PKL di Jepara. Jadi itu yang menjadi awal saya berbekal, saya itu bisa menulis. Padahal waktu itu saya itu tidak bisa sama sekali menulis. Nah, ketika bergabung di Radar Jember, sebenarnya yang awal kali ditanamkan adalah etos kerja. Siapa yang bisa yang di lapangan tanduk waktu itu, di lapangan tanduk tulisannya ya masih sangat ecek-ecek, tapi etos kerjanya tinggi, akan bisa. Tapi waktu itu dari berapa belas hanya 3 orang, dan saya 6 bulan itu tidak pernah libur. Jadi bukan saya, 3 barengan saya itu tidak pernah libur di lapangan terus-menerus. Jadi waktu itu begini, kita di lapangan mencari data, menulis tanpa tahu kita terbit atau tidak gitu. Yang penting menulis gitu. Yang awal kali tentu kita cari adalah 5W1H itu. Bagaimana kita terus menulis, kita ditempa selama 6 bulan waktu itu. Jadi 3 bulan pertama evaluasi, 3 bulan kedua evaluasi, baru kita reading untuk ini seperti yang sebenarnya. Jadi jurnalistik sebenarnya gitu. Jadi tempaannya waktu itu seperti itu. Mungkin next Mas. Jadi ini masih oke. Jadi berikutnya ketika saya di Jawa Pos Radar Jember, saya sempat tugas di Jember bagian selatan, yaitu jadi saya setiap hari di Jember bagian selatan setiap hari. Itu selama 1 tahun. Jadi di daerahnya Mas Hilmi, juga di daerah Jember Selatan. Kebetulan saya baru Mas Hilmi di sama-sama dari Jember Selatan. Kebetulan saya saat ini di Bondowoso. Jadi di Kecamatan Bondowoso itu kan. Kenapa? Maaf, suaranya putus-putus. Putus lagi, Masya Allah. Iya, tes halo. Putus-putus lagi, Mbak. Iya, masih. Aduh, gimana ya? Apa oke? Nggak pakai Mas sudah nggak pakai apa? Handset sudah? Nggak pakai Sudah ya? dipakai sudah. Sudah lepas ya? Sudah lepas. Oh, oke. Oke.
sudah tidak pakai wifi juga ini saya sebenarnya. Sebentar bro. Mungkin sinyalnya nggak enak. Halo? Oke. Kami lanjutkan ya, Prof. Izin kami lanjutkan. Berikutnya saya sempat di wilayah Jember Selatan, terus kemudian di Temperjo, juga di Wulohan, Ambulu sampai Kencong waktu itu. Bagaimana? Jadi waktu itu yang menjadi pengalaman saya adalah pengalaman menarik bagaimana kita melihat situasi di bawah ketika ada bentrok antara masyarakat waktu itu. Jadi bentrok antara masyarakat di Buger waktu itu. Jadi ada isu tentang keagamaan yang meletus di Buger. Yang waktu itu saya ada di situ. Bagaimana masyarakat kemudian terprovokasi, kemudian menyerang sebuah masjid, terus membakar benda-benda di sana. Saya melihat langsung begitu. Jadi itu yang awal yang membuat saya sangat terkesan di bagian selatan. Berikutnya saya juga ditarik di daerah kota, sudah di kriminal. Jadi kalau Mas Hilmi dulu di Surabaya seperti kriminal, jadi kita juga ditarik di Jember di wilayah kriminal, di wilayah Polres seperti itu. Terus kemudian berikutnya saya sempat di Radar Semeru Lumajang. Jadi selama 8 bulan di sana membentuk Jawa Pos Radar Semeru. Waktu itu ada ekspansi, ada icon. Kita yang jadi media cetak. Jadi media cetak itu kekuatannya adalah hal lain. Kami melihat perkembangan teknologi saat ini membenturkan atau menggerus kekuatan media cetak. Itu diakui oleh banyak pihak, tapi kami terus berinovasi untuk agar kita itu menyuguhkan hal-hal baru. Hal-hal baru itu yang kemudian menjadikan kami terus hidup dan terus memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat. Jadi waktu itu di Jawa Pos Radar Jember, perluasan di Radar Semeru membuat ikon Radar Semeru. Sebelumnya namanya adalah Biro Lumajang, gitu saja. Jadi bagaimana kita mengangkat suatu daerah lebih fokus, waktu itu dinamakan Radar Semeru. Berikutnya, beberapa tahun berikutnya, perluasan namanya Jawa Pos Radar Ijen. Ya, saat ini yang kita tempatin Jawa Pos Radar Ijen. Waktu itu Biro Bondowoso. Nah, Biro Bondowoso ini kurang kuat, kurang greget. Akhirnya diberi sentuhan, diberi nama Radar Ijen. Nah, ini yang ingin lebih mendekatkan kepada masyarakat dan alhamdulillah berhasil. Artinya dari nama itu bisa mengangkat, bisa terus memberi manfaat kepada masyarakat begitu. Yang next mungkin. Jadi ini keasikan dan tantangan menjadi jurnalis. Ini kalau ini keasikan ini tentunya yang di Jakarta lebih asik. Jadi kayak Mas Hilmi tadi itu sangat asik sampai bisa berhaji di dari wartawan gitu. Jadi yang pertama tentunya yang sama yang disampaikan oleh Prof. Haris tadi adalah jadi kita bisa mengenal banyak orang. Bagi banyak orang itu mengenal orang penting adalah kebanggaan mungkin. Tapi bagi jurnalis itu sudah merupakan rutinitas. Kalau di level Jakarta mungkin kementerian dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang biasa. Kalau di tingkatan kami kabupaten ya bupati dan sebagainya. Jadi jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif. Mungkin itu yang menjadi hal yang menarik begitu. Terus kemudian tadi disampaikan oleh Mas Hilmi dan Prof. Haris juga banyak tahu tempat-tempat menarik. Terus kemudian jadi orang yang pertama tahu sesuatu kejadian dan menyebarkan kepada orang lain. Nah,
Ini keasikannya. Tentunya ini ada tantangannya. Tantangan menjadi jurnalis itu apa? Jadi tantangannya adalah kita selalu terus-menerus dikejar deadline. Jadi ketika tidak sesuai line, maka kita akan mati. Gitu. Jadi deadline. Jadi kita setiap hari harus memproduksi berita dengan diberi deadline, diberi tenggat waktu. Itu yang mau bikin kita ya kadang ada ininya suatu pasti ada bosannya, tapi karena banyak kembangan juga di lapangan menjadikan bisa mengobati kebosanan itu. Terus kemudian juga jam kerja yang tak tentu. Kapan jam kerja wartawan itu? 24 jam. Betul itu. Jadi ketika di Lumajang ada kejadian jam 11, berangkat jam 11, jam 1 berangkat jam 1. Begitu terus menerus. Tapi kelebihannya adalah kita bisa mengenal banyak orang dan kita bisa dikenal oleh orang-orang hebat. Dikenal itu maksudnya kayak pejabat-pejabat itu kenal pada kita. Mungkin next. Selanjutnya jadi menjadi jurnalis milenial yang profesional. Jadi saya itu kita ingin menyampaikan jurnalis yang milenial itu yang seperti apa, tentunya yang update. Jadi mungkin kalau saat ini zamannya media sosial, jadi saat ini itu adalah bukan lagi media mainstream, tapi zamannya personal media. Siapapun bisa menjadi media. Nah, artinya dengan adanya media sosial itu, kita sebagai jurnalis harus mengikuti di media sosial. Jangan lantas kemudian itu menjadi menjadi saingan kami. Jadi tidak ada kata saingan. Yang ada adalah kata rekan. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, menurut kami, jadi itu menjadi jurnalis yang milenial, yang profesional itu mungkin memakai paradigma transformatif. Kadang banyak orang itu mengkritik tanpa kemudian ada solutif. Jadi kalau kritis yang transformatif adalah bagaimana kita mengkritik, tapi kita bisa ada solutif. Misal ini, kita ingin pemerintah ada kesalahan. Jadi analisanya kita pasti analisa sosial. Ketika ada kesalahan, maka kita bisa mengkritik, tapi harus solutif. Jadi bahasanya kritis transformatif. Yang berikutnya adalah memperhatikan kode etik jurnalistik. Jadi kode etik jurnalistik. Maka ketika saya sempat selalu saya ingat di saya waktu ngetik, ketika saya pikiran saya atau hati saya atau saya pegel atau marah dengan seseorang, itu tidak boleh harus menanggalkan tulisan saya atau sama redaktur kami, itu tidak akan dimuat. Karena apa? Di situ ada itikat buruk. Jadi tidak boleh seorang penulis itu memiliki itikat buruk. Itu ada dalam salah satu dari 11 kode etik. Tidak boleh beritikat buruk. Jadi dalam tulisan kita tidak boleh kita membawa emosi kita, tapi bagaimana menunjukkan emosi seseorang dengan tulisan kita masuk ke dalam tulisan kita, itu yang menjadi penting. Yang berikutnya adalah ini yang asik dari jurnalis adalah tempat demokrasi. Jadi ada eksekutif, yaitu pemerintahan, legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yudikatif itu kepolisian dan kejaksaan, dan yang keempat adalah jurnalis, teman-teman. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Maka kita harus menjadi jurnalis yang profesional di era milenial. Next mungkin. Oke, berikutnya tentang ini selalu berinovasi agar tidak mati. Nah, ini yang
harus ditanamkan, selalu berinovasi. Saya dari awal mengatakan bagaimana di Lumajang, bagaimana di Bondowoso. Jadi itu di bawahnya Jember semisal. Kita bicara Jombang atau Jember. Itu selalu berinovasi. Inovasi akan tidak mati begitu. Media cetak di tengah gempuran media online menjadi tantangan tersendiri. Media cetak harus menyuguhkan hal yang berbeda. Jadi hal yang berbeda ini yang sangat penting. Angle yang berbeda. Boleh suatu kejadian itu artinya kalau dari suatu kejadian itu ditulis oleh banyak orang, bahkan di media sosial. Tapi bagaimana di media kami itu menyuguhkan angle yang berbeda, menyuguhkan hal yang berbeda, yang bisa menjadi sesuatu yang awal juga diketahui oleh masyarakat luas. Jadi maka kita harus berinovasi dan menyuguhkan hal yang berbeda itu. Dan artinya ini di bawahnya tidak hanya 5W 1H yang disuguhkan, namun harus bisa bercerita. Jadi kita itu harus bisa bercerita. Jadi tidak hanya menyuguhkan berita 5W 1H, tapi harus ada cerita di situ. Terus kemudian ini 5W kan, yang di bawah itu 5W 1H, bukan 5 one husband ya, tapi 5W 1H yang how ini dan sebagainya itu. Terus kemudian ini, jadi yang saat ini kalau 1 tahun yang lalu mungkin bagaimana bisa membuat media bercerita. Nah, kami di kantor kami sudah bagaimana membuat koran itu berbicara. Jadi tidak hanya bercerita, tapi koran itu berbicara. Jadi pada 17 Agustus 2020 kemarin perusahaan kami sudah membuat bagaimana koran berbicara. Bagaimana itu? Next mungkin. Jadi koran berbicara ini pada edisi 17 Agustus tahun 2020 baru kemarin beberapa hari ini. Jadi di dalam koran yang kita suguhkan ada videonya. Loh, kok bisa ada videonya gitu? Ini menjadi sesuatu inovasi perusahaan kami. Jadi saya ingin mengenalkan kita harus terus-menerus berinovasi. Salah satu inovasinya adalah membuat koran berbicara. Jadi di situ ada aplikasi radar itu AR itu. Terus kemudian di situ kita install di HP dan kita hadapkan kepada ini di korannya. Itu korannya sudah bisa berbicara. Next mungkin ada penjelasan terus ini. Yang pertama diinstal. Oke, berikutnya. Oke, yang ini jadi ya. Setelah diinstal, dibuka aplikasinya, terus kemudian kita bisa ini menikmati. Ada koran yang berbicara begitu. Koran, jadi handphonenya para pembaca itu diarahkan kepada halaman pertama kita. Tiba-tiba di handphone tersebut ada videonya gitu. Terus next. Nah, ini edisi tanggal 17 kemarin. Jadi hormat kami untuk pejuang kesehatan karena saat ini COVID-19 ini ada Dr. Subandi ini ya, Jember ya. Terus kemudian Dr. Kusnadi itu Bondowoso dan Dr. Haryoto itu Lumajang. Ini nama-nama rumah sakit. Nah, ketika aplikasi di HP itu ditampilkan di sini, ini bisa langsung ada ini ya, langsung ada videonya. Next mungkin. Oke. Bisa berlah. Ini bisa di play Mas ya. Bisa di play. Oke, jadi saya sebenarnya tadi ingin menampilkan bahwa videonya itu seperti ini, inovasi kita itu seperti ini, di tengah gempuran ini ya, di tengah media cetak dengan media online. Jadi perusahaan kami terus melakukan inovasi-inovasi agar bisa mensinkronkan antara media cetak dengan media online gitu. Kalau tidak bisa di play, di next aja Mas.
Sebenarnya ini saya ingin menunjukkan bahwa oh ini di play ini video begitu. Tapi tidak apa-apa, next terus saja kalau gitu, next lagi. Oke, jadi yang kemudian ini apa yang kemudian harus dimiliki oleh seorang wartawan? Ini saya mencoba menjelaskan. Jadi wartawan itu harus skeptis. Jadi skeptis itu harus bertanya. Jadi mengejar. Jadi jangan puas dengan jawaban narasumber, terus bertanya sampai mendalam, sampai patok. Yang kemudian sebenarnya analisanya yang dilakukan itu tidak jauh berbeda dengan analisa trifungsi mahasiswa. Kalau nggak salah ini, jadi saya ngulik. Jadi saya waktu jadi mahasiswa dulu itu ada trifungsi mahasiswa. Jadi agent of analysis, agent of change, dan agent of control. Jadi pertama adalah bagaimana kita menganalisa. Nah, analisa itu kemudian turun ada pisau analisa. Ya, mungkin ini juga sebenarnya yang menjadi penelitian-penelitian di kampus juga begitu. Jadi pisau analisanya apa begitu. Jadi agent of analysis, kita analisa dulu. Kita analisa dulu, semisal pisau analisanya pakai SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat gitu. Terus kemudian juga analisa sosial itu. Jadi ketika kita melihat the same berbanding-berbalik dengan the solent atau itu, maka di situ ada sesuatu yang harus dirubah begitu. Pisau analisa itu. Jadi agent of analysis jika ada perlu dirubah, maka ada fungsi kedua yaitu agent of change. Jadi bagaimana merubah? Bagaimana persis dengan mahasiswa? Bagaimana mahasiswa pada 1998 dia menganalisa negara ini harus diselamatkan, harus ada demo, harus ada gerakan, maka berbondong-bondong ke Jakarta waktu itu, ada reformasi begitu. Nah, itu dalam rangka agent of change. Jadi hasil analisanya kemudian menjadi sebuah gerakan perubahan begitu. Yang kemudian setelah dirubah, maka berikutnya adalah agent of control. Jadi bagaimana mengontrol gitu. Itu mungkin hampir sama ya. Kalau kita ditarik pisau analisa antara mahasiswa dengan seorang pekerjaan jurnalis begitu. Agent of control. Terus kemudian pisau analisanya juga itu. Oke, next. Yang berikutnya adalah slide berikutnya, Mas. Tentang analisa SWOT. Oke, terus saja ini, Mas ya. Jadi mungkin ini bisa dipelajari sendiri mungkin ya. Jadi yang barusan itu bagaimana kita membaca kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Artinya ini menjadi dasar begitu. Oke, next mungkin, Mas. Oke, jadi kami ingin sedikit berbagi. Pak Dahlan Iskan itu berbicara wartawan Jawa Pos itu harus bisa menceritakan berita. Artinya tidak hanya yang tadi kita utarakan, hanya menunjukkan oh ini ada ini di itu pasti sudah selesai di media sosial tentunya. Tapi bagaimana kita bercerita begitu. Oke, next mungkin. Oke, terus ini Pak Lia Agustia itu sekarang jadi direktur Jawa Pos Koran. Kebesaran koran terlihat dari kemampuannya mengolah kata-kata. Jadi pasti ada yang itu olah kata-kata. Suatu kejadian ketika kata-katanya yang disuguhkan itu menarik, maka akan menarik pula. Jadi bagaimana kita berprinsip seperti jualan akses kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadi bagaimana kita mengajak seseorang itu terkesan kepada pandangan pertama. Kita harus memilih kata-kata yang menarik begitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia zaman sekarang itu kita itu di
ini dari perspektif lagi-lagi kita akan sharing perusahaan kami itu kita berada pada zaman yang ngoyak-ngoyak aneka pakem jurnalistik yang dibangun dan dijaga bertahun-tahun gitu. Artinya jadi pakem kita harus sudah ketika pakem itu sudah biasa begitu. Kita harus keluar dari itu bagaimana menyuguhkan hal yang berbeda itu yang dinanti oleh pembaca. Jadi saat ini adalah media massa itu sudah masa lalu. Saat ini adalah personal media. Oke, next mungkin. Ya, oke, next mungkin ini. Oke, ini yang tadi saya sebutkan. Next lagi. Oke, lain. News value. Jadi ada 11 rukun iman gitu. News value ini Pak Dahlan Iskan ketika memberikan arahan. Jadi kita itu pasti ada rapat arahan, rapat evaluasi. Tapi ini bukan saya ini senior saya waktu diberi arahan kepada Pak Dahlan. Saya sudah keturunan keberapa begitu. Jadi di bawahnya sudah turunan-turunannya. Ya, jadi ada 11 rukun iman berita. Jadi ada news value. News value-nya itu yang ketika berita itu menarik atau ada news value-nya ketika pertama kalinya. Gitu. Hangat atau aktual. Terus kemudian ada magnitude, ada berdampak luas. Terus kemudian ada emosi pribadi. Kedekatan, proximity. Jadi kalau Bondowoso ya bilangnya Bondowoso pastinya itu ada orang akan tertarik untuk ini ada apa begitu. Karena kalau daerah lain ya ada. Jadi kita proximity itu. Terus kemudian kadang ada juga unit jenaka. Jadi tidak melulu hal yang serius saja yang disebutkan, tapi bagaimana menyebutkan sesuatu yang jenaka. Maka ada rubrik misal kalau kita dulu di Semeru ada congkene, terus kemudian ada rubrik palsu saat ini di Jawa Barat itu rubrik yang itu jenaka. Kalau semisal seseorang ketika disebutkan namanya pasti akan malu, tapi ketika diinisial dan ceritanya itu cerita sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang jenaka. Itu yang kita menyuguhkan isi dari kejenakaannya itu yang kadang menarik bagi pembaca gitu. Terus kemudian ada elit, ada ini tokoh gitu. Jadi ketokohan bupati, menteri, presiden dan sebagainya itu ada ketokohan. Jadi kalau orang biasa itu makan di warung sambil minum es kelapa biasa, tapi kalau presiden atau menteri itu masuk di warung itu hal yang luar biasa karena dia tokoh gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah informatif. Nah, jadi terus kemudian berikutnya adalah humanis. Jadi ada sisi ini kemanusiaan gitu. Terus dan dramatik dan eksklusif. Ya, yang sebenarnya yang sebelah sini adalah angle lain. Jadi bagaimana yang ditekankan Javos atau semua berita itu bisa menyuguhkan angle lain gitu. Oke, next Mas. Media zaman sekarang itu adalah jika dahulu itu yang ditanya menyuguhkan apa, tapi sekarang itu bagaimana dicetak karena kita sudah ini kalau dengan online itu sekarang bisa, kalau kita kan masih besok. Jadi tidak hanya apa, tapi bagaimana. Bagaimana, mengapa apa yang terjadi. Tapi kita harus preview ke depan, next seperti apa gitu. Terus kemudian jika dahulu itu berbicara kemarin, tapi berbicara bagaimana besok gitu. Nah kemudian jika berbicara tidak hanya berbicara opini, tapi bagaimana berbicara fakta. Terus kemudian tidak hanya berita, tapi bagaimana analisa. Tidak hanya berita,
tapi bagaimana bercerita begitu. Jadi tidak bergaya newspaper, tapi bergaya majalah, magazine style. Nah, itu banyak ditulis oleh Cak Hilmi, banyak. Jadi bagaimana menyuguhkan berita yang magazine style. Saya banyak membaca tulisan-tulisan beliau. Oke, next mungkin. Mohon maaf Bapak. Mungkin waktunya bisa dipercepat. Oke. Terus kemudian, next mungkin ya, next. Ini saya contohkan sebenarnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi ini satu hal yang ditulis dengan angle lain. Jadi satu objek tapi ditulis dengan dua sisi berbeda begitu. Ya, jadi di Surabaya ada gedung Belanda. Nah, ketika ini ditampilkan di satu sisi itu ada noni Belanda di tangga begitu. Itu jadi judul, jadi penggait. Nah, terus kemudian megah pada zaman. Gedung itu megah pada zamannya. Nah, yang saya sebut adalah satu hal tapi bisa dibuat berangle-angle atau dicari angle yang menarik begitu. Itu yang menjadi misi kami setiap menyuguhkan suatu berita begitu. Mungkin yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya. Jadi kita lebih kepada diskusi nantinya. Selanjutnya itu sebenarnya contoh-contoh saja bagaimana membuat tulisan itu mengajak pembaca ada dalam tulisan kita, mengajak pembaca ada dalam pengalaman kita waktu reportase begitu. Jadi semisal ini, mungkin bisa ini sebagai contoh saja seperti itu. Mungkin itu ya. Mbak moderator yang kami sampaikan terakhir itu sedikit motivasi ya. Jadi saya dapat memperoleh 80% dari keterampilan pelaporan saya dalam waktu 3 tahun bekerja. Namun sisanya adalah proses yang tidak pernah berakhir. Proses yang tidak akan pernah berakhir. Kemudian bagi para mahasiswa, jadi menurut Pramudian ada kekuatan yang besar dan tak terduga pada gunung, pada samudra, dan pada orang yang tahu betul arah hidupnya. Sekian mungkin dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan diskusi Mbak Moderator. Oke, Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Penyampaian materinya cukup dan sangat jelas, dari pertama sharing pengalaman hingga memotivasi teman-teman untuk bagaimana menjadi penulis atau wartawan yang profesional. Baik, untuk yang selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait kepenulisan, bisa angkat tangan ya, menggunakan mode di Zoom. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Monggo kepada Mbak Erni Fitriani, dipersilahkan. Sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Fitriani dari IAIN Jember mau bertanya. Untuk pemateri pertama, sebagai jurnalistik pemula tentu banyak hal-hal yang masih dibingungkan. Nah, ini ada tips-tips tertentu nggak untuk belajar jurnalistik supaya lebih mudah? Kan itu kan ada banyak kalimat efektif, kalimat baku, dan lain-lain. Kalau kita masih awam kan masih belum banyak tahu gitu. Jadi seperti itu pertanyaannya. Terima kasih.
bisa langsung dijawab oleh narasumber pertama, yakni Bapak Hilmi Setiawan. Bagaimana tips penulis pemula, begitu? Monggo, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Erni. Ada banyak tips yang saya alami sendiri bagaimana supaya tulisan menjadi lebih baik. Yang pertama, kalau saya awal-awal dulu, itu kan kalau di kantor ada istilahnya redaktur. Kalau di Mas Yuda mungkin juga ada redakturnya juga. Jadi kalau dulu itu, kalau ini sudah jadi wartawan beneran ya konteksnya. Jadi kita membandingkan antara berita yang kita tulis atau konten atau postingan atau apapun dengan hasil yang sudah diedit dari redaktur. Jadi dari situ, kalau dulu redaktur saya namanya Pak Rosi, itu dia dalam satu file itu tulisan wartawannya tidak dihapus. Jadi tulisan wartawannya yang asli itu ditaruh bawah, yang editannya ya di atas itu. Jadi setelah selesai diedit, wartawan-wartawan yang editannya diedit sama Pak Ros itu disuruh membandingkan antara tulisan yang saya buat dengan tulisan yang sudah diedit. Jadi dari situ kita akan mengetahui sendiri mana yang kurang tepat gitu. Itu bisa dari situ. Bisa juga dari banyak membaca. Kalau memang mau bisa membuat berita yang bagus ya harus banyak membaca berita yang bagus. Kalau sekarang kan membaca berita tidak harus membeli koran. Kalau memang ada di perpustakaan, ada koran ya dibaca. Kalau sekarang ada media online, ya membaca media online yang tulisannya bagus. Kan banyak juga ada media online yang cenderung beritanya itu pendek-pendek. Ada media online yang beritanya itu cenderung panjang-panjang. Jadi intinya untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang perlu diperbaiki itu memang harus tahu yang benar itu seperti apa. Jadi ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, tentu akan kesulitan. Apalagi kalau saya lihat, bisa jadi yang dibuat oleh teman-teman di media center itu tidak ada semacam, kalau saya salah, kalau sepengetahuan, perkiraan saya itu tidak ada semacam editornya. Jadi wartawannya atau si penulisnya itu membuat, terus dia posting sendiri atau ada admin yang memposting. Tapi tidak ada semacam orang terakhir yang memeriksa tulisan tersebut, mulai dari hal sepele, mulai dari salah-salah typo misalkan, atau salah-salah itu tadi, salah kaidah bahasa tadi. Jadi menurut saya memang ada filter atau ada yang editor itu yang dia benar-benar tidak, tugas dia adalah memperbaiki naskah tersebut. Kalau di tempat saya bekerja itu malah lebih layernya itu atau saringannya itu ada banyak. Pertama wartawan menulis, terus setelah itu diedit oleh redaktur. Setelah itu ada namanya copy editor. Copy editor itu tugasnya lebih ke tata bahasa. Jadi dia kalau wartawan kan dari semua jurusan bisa masuk. Tapi kalau untuk copy editor di tempat saya itu jurusan dari bahasa Indonesia. Jadi dia tidak mengubah konteks, tapi dia kalau ada dari kaidah-kaidah kebahasaan yang kurang tepat, itu dia yang jadi filter terakhir. Jadi sederhananya gitu. Jadi kalau tidak ada pembanding ya kita tidak tahu tulisan itu benar atau salah. Kalau kita tidak pernah membaca berita yang benar ya kita tidak punya patokan gitu yang benar itu seperti apa. Jadi ya itu tadi kembali lagi harus banyak-banyak membaca karya yang sudah jadi. Terus setelah kita membuat, kita baca, kita bandingkan. Ini punya saya sudah sesuai kaidah atau belum. Kalau belum, di edisi berikutnya diperbaiki atau di edisi yang sudah dibuat itu bisa direvisi. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan. Baik, bagaimana Mbak Erni? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Kak. Cukup. Oh, cukup. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman ingin menanyakan terkait tentang
kepenulisan, monggo. Dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya, Mbak, dari saya, Mbak. Saya, Mbak. Moderator Oh. saya, Mbak. Monggo, Mas Edi. Ya. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Saya mau nanyakan kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Huda. Salikul Huda jawab pos radar Ijen. Ya, sebelumnya mohon maaf, ini saya telat ini menyimaknya. Jadi yang saya tanyakan gini, Bapak, terkait masalah tulis menulis. Di dalam tulis menulis kan pastinya ada judul, ada foto menarik. Itu yang membuat saya juga kebingungan dalam tulis menulis, seperti judul menarik. Dalam hal menentukan judul menarik kan, kalau saya pribadi itu Bapak mengambil daripada teras berita atau angle Bapak. Jadi apakah yang saya berbuat itu salah? Bukan salah atau tidak seperti itu. Karena kalau saya menentukan judul itu, yang pastinya bagaimana di Google itu bisa muncul seperti itu. Kayak contohnya seperti kemarin ya, yang viral-viralnya yaitu pemakzulan Bupati Jember, itu contohnya. Tapi kalau saya ketik di Google itu malah pemakzulan Jember itu tidak ada, malah yang ada itu lengsernya Bupati Jember. Lah itu yang saya juga bingung gitu Bapak. Menentukan judul itu dari mana atau dari angle yang saya tadi berbuat seperti itu Bapak. Itu dalam yang saya ceritakan Bapak. Mungkin ada teknis yang lebih efektif, lebih baik lah seperti itu. Karena kalau saya menulis pastinya saya harus lari ke Google gitu. Menjadi berita utama atau tidak. Gitu Bapak. Oke, terima kasih itu. Ya, moderator, sudah. Mantap jadi. Oke. Bertanya, Bu Nada. Miss Nada. Enggak, Bapak. Boleh bertanya? Enggak, monggo Bapak. Bapak Pak Hilmi, Pak Huda, saya Basuki Kurniawan, anggota Media Center Fakultas Syariah Jember. Yang mana konsepnya sama yang dicurhatkan oleh calon kepala desa Pak Edi tadi itu. Waduh. Siap Pak. Amin. Dalam kita penulisan suatu artikel yang menarik itu biasanya saya gunakan keywordtool.io ataupun menggunakan Google Trend yang mana yang menarik gitu. Tapi konsepnya itu ternyata bagaimana masalahnya itu yang menjadi permasalahan yang terjadi itu bagaimana kita itu bisa menarik intens viewers penonton itu meningkat gitu, yang menarik itu. Jadi kadang-kala ada poin-poin yang mana untuk menggait pemirsa atau pembaca itu tinggi itu Pak Hilmi yang perlu teknik-teknik yang mana tidak semudah yang kita pikirkan gitu loh. Kadang-kala feeling wah ini rame nih, tapi apa yang pikiran pembaca tidak. Apa yang dipikirkan rame, apa yang dipikirkan pembaca tidak. Tapi yang kita buat remeh-remeh ternyata oleh pembaca peminatnya tinggi Pak Hilmi. Mungkin ada trik khusus untuk meningkatkan pembaca dalam segitiga untuk baik itu dalam digital maupun offline Pak Hilmi, Pak Huda. Cukup sekian Pak Huda, terima kasih. Saya kembalikan pada Anda. Oke. Terima kasih untuk Bapak Huda bisa menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yakni bagaimana cara membuat judul yang menarik. Ini juga sambungan dengan pertanyaan dari Pak Basuki. Dari judul yang menarik itu banyak untuk menarik viewers untuk membaca. Terima kasih. Monggo Bapak. Oke, mudah-mudahan suara saya tidak kebekean ini ya. Soalnya kayaknya kebekean ini tidak putus-putus ini. Jadi kalau saya lihat dari dua penanya yang barusan Pak dosen juga, jadi kan arahnya bagaimana ini tentang media elektronik ya. Jadi bagaimana saya juga sempat mempelajari juga bagaimana bisa di search pada ini ya engine Google, bagaimana yang menarik.
Ya, kalau dari situ tujuannya apa? Kalau kemudian tinggal tujuannya kemana? Kalau tujuannya itu biar bisa di Google, maka kita bisa menganalisa kata-kata yang banyak digunakan oleh Google tentunya. Itu kalau dari Google. Tapi kalau dari sisi kemenarikan, mungkin ini the power of share. Jadi kekuatan share itu kan bagus. Nah, kalau kemudian itu mau di-share berita itu, bagaimana kita tadi itu membuat judul yang eye-catching, yang bisa memanah mata. Jadi ketika orang kita share berita yang kita tulis, itu sudah langsung otomatis tertarik begitu. Nah, ini kalau ditarik, jadi tidak ada peraturan baku di situ. Apalagi ketika kita, jadi makanya pakem jurnalistik ketika dihadapkan di media elektronik saat ini sangat ini ya, sudah mengoyak-ngoyak. Jadi kalau dari sisi search engine di Google itu mungkin panjang gitu, lebih enak gitu panjang karena yang masuk di jaringan itu begitu. Tapi kalau dari sisi manajemen cetak ini yang eye-catching, jadi yang sesingkat-singkat mungkin, sejelas-jelas mungkin dan semenarik-menarik mungkin gitu. Singkat, padat, jelas, menarik. Nah, bisa kemudian tinggal jenisnya. Kalau straight news, jadi itu bisa diambilkan di paragraf pertama. Artinya begini penjelasannya, kalau straight news itu ketika seseorang membaca pada paragraf pertama, maka mereka sama halnya membaca seluruh isi berita. Jadi 5W1 hanya ditumpahkan di situ. Itu dibuat judul begitu kalau di straight news. Tapi berbeda dengan ketika dihadapkan dengan search engine itu, manajemen itu. Jadi di SEO bahasanya yang di Google itu bagaimana seseorang tertarik untuk mengetahui klik-klik berikutnya. Jadi lebih judulnya kalau itu jadi clickbait. Jadi bagaimana seseorang dan mengklik berita kita. Jadi yang pertama menggunakan kata-kata yang banyak digunakan orang dalam mesin pencarian Google itu kalau arahnya kepada media elektronik tadi gitu. Mungkin ada tambahan bagi Cak Hilmi untuk ini. Oke, monggo Bapak Hilmi. Ya, terima kasih. Ini kan bagus juga untuk tadi sudah ada analisa bagaimana supaya muncul di Google. Cuma kan yang yang dalam konteks ini kan media atau websitenya itu kan bukan untuk ya apapun itu ya, bukan untuk jualan gitu, bukan untuk jualan pertama, terus bukan untuk menggait iklan gitu juga bukan. Jadi ini memang benar-benar wadah untuk berkarya seideal mungkin. Jadi jangan, ya nggak apa-apa mencari judul yang itu banyak di Google supaya bisa masuk. Tapi kalau judulnya bagus, tapi kalau isinya seperti itu kan orang membaca judul saja, setelah itu selesai tidak membaca isi. Sementara kita kan ingin bagaimana itu dibaca secara utuh, secara dibaca, tidak hanya judulnya saya dibaca, tapi sampai tulisan terakhir. Jadi menurut saya sebenarnya kurang terlalu mendalami soal kata apa yang sekarang lagi rame diperbincangkan di Google itu apa saja. Soalnya kalau di tempat saya kan hampir ya setiap wartawan ketika menyetor berita itu harus lengkap sama judulnya. Tapi kebanyakan judulnya itu diubah oleh redaktur gitu. Jadi untuk judul, kalau itu di berita-berita yang straight news itu judul diusahakan di tempat saya malah 4 kata. Jadi bagaimana membuat judul paling banyak itu judul 5 atau 6 kata, paling banyak seperti itu. Jadi biasakan dulu membuat judul yang menarik tapi pendek. Jadi itu semua ini memang masih harus dibiasakan. Jadi bagusnya itu karena sudah terbiasa. Jadi kalau langsung, jadi jangan mau disetir oleh Google hanya semata-mata ingin muncul di pencarian gitu. Jadi ini emang harus
waktunya teman-teman di media center untuk membuat karya yang istilahnya dengan idealisme yang sungguh-sungguh gitu. Boleh populer, boleh sesuai dengan yang banyak dicari, boleh. Tapi kan kalau seperti itu kan itu domainnya untuk website berita yang mereka mencari iklan. Tapi untuk sekarang kan teman-teman di sini konteksnya belajar gitu, belajar. Terus untuk biaya kan sudah ditanggung kampus. Jadi apa ya? Jadi selain mencari kata kunci yang rame, tapi juga yang benar gitu. Jadi apa ya? Jadi terus isinya itu juga harus benar. Seperti tadi saya baca sampai terakhir barusan yang profilnya mahasiswa itu ternyata di bawah itu terlalu banyak komentar dari orang-orang lain, seperti mulai dari dosen pembimbing dia, mulai dari kepala prodi dan macam-macam. Sebenarnya kalau memang tujuan tulisan itu untuk memperkuat profil anak itu, harusnya porsinya lebih banyak di profil anak itu. Misalkan tanya bagaimana dia cara belajar, kok semester pertama IPK-nya langsung 4 gitu kan. Jadi sementara di tulisan tadi itu kalau tidak salah hanya 2 atau 3 paragraf yang bercerita soal anak itu. Sementara yang lain ada komentar dari macam-macam. Menurut saya kalau memang ke depan mau bikin profil alumni atau profil mahasiswa yang dapat prestasi nasional, internasional atau sejenisnya itu perbanyak dari dianya gitu. Jangan terlalu banyak dari pihak lain. Kalau dari dosen, kalau di situ tertingginya Pak Rektor ya cukup Pak Rektor saja, atau Pak Dekan ya cukup Pak Dekan saja, tidak terlalu melebar kemana-mana. Kecuali kalau itu berita ya. Kalau berita narsumnya harus cover both side gitu, harus ada tuh. Sementara kalau ini kan profil orang, jadi profil itu yang seharusnya ditonjolkan. Untuk judul itu tadi, boleh kita memakai mazhab Google-liyah itu boleh, tapi karena sekarang konteksnya itu kita belajar dan kita tidak ada tanggungan harus punya iklan, harus punya apa, ya gunakan kesempatan ini untuk seidealisme mungkin gitu membuat konten. Seperti itu kalau menurut saya. Mungkin ada yang lain. Izin tanya Mbak Nada. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Edi, bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari Mas Edi? Cukup, Mbak Moderator, cukup. Ya, cukup. Pak Basuki, bagaimana? Mungkin ada tanggapan lagi? Itu Dek Jamil mau tanya, Dek Nada. Oh, ya jika tidak ada tanggapan kembali, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Monggo dipersilahkan. Ya, baik. Pada Dek Jamil, monggo. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga pemateri. Di sini sebenarnya ada 2 problem ketika saya sendiri menulis berita ataupun profil itu. Yang pertama itu tentang tips untuk mengulik data itu dari narasumber secara mendalam. Apalagi tentang masalah-masalah yang sensitif itu kan tentunya banyak narasumber yang menutup-nutupi. Nah, itu tipsnya bagaimana untuk mendalami informasi kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ketika informasi itu yang didapat hanya sedikit, kemudian bagaimana untuk mensiasati tulisan tersebut agar menjadi sesuatu tulisan yang utuh dan menarik. Sedangkan dari data saja sudah sedikit, seperti itu. Terima kasih. Monggo kepada Mas Mahfud dipersilahkan. Jika ingin bertanya. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bondowoso. Langsung saja, yang pertama saya bertanya kepada Cak Huda. Nanti kalau semisal dari Cak Hilmi juga mau menjawab nggak apa-apa. Yang pertanyaan pertama,
pengalaman ketika kita terjun untuk menulis, baik itu yang pemula kita dari menulis di blog atau website, kita itu menulis dari satu paragraf ke paragraf berikutnya. Yang saya alamin itu bagaimana ketika kita mengoreksi itu tulisannya terkait menentukan bahasa yang cocok gitu lah. Istilahnya EYD-nya itu yang begitu menarik, yang cocok itu sangat sulit. Itu yang pertama. Terus yang terkait nomor 2, yang saya tanyakan ketika kita menulis baik itu secara berita, opini, ataupun artikel, kita dikirim kepada website ataupun lain sebagainya. Namun ketika tulisan itu tertolak, itu tidak ada respon. Nah, ini berakibat akan mendapatkan titik jenuh lah dari seorang penulis. Nah, bagaimana ketika itu kita bisa membuat motivasi agar penulis itu lebih semangat lagi. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bisa dijawab pertanyaan dari kedua penanya. Dipersilahkan kepada pemateri Bapak Huda. Terima kasih kepada dua penanya barusan, ada adik. Jadi yang pertama bagaimana tentang ini menggali informasi kepada narasumber, apalagi yang itu terkait hal-hal yang sensitif begitu. Jadi yang satu hal, jangan mencabut narasumber dari habitatnya gitu. Artinya apa? Semisal narasumber yang Anda tulis itu berprofesi sebagai pengacara, dalam menggali informasi, bagaimana Anda menemani narasumber itu melakukan pekerjaannya. Ketika narasumber itu berprofesi sebagai DPRD, Anda ikuti rapatnya atau Anda ikuti kegiatannya, merayu untuk ikut kegiatannya, dan kemudian Anda Anda baca semuanya, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berinteraksi, dan kemudian jangan lupa hal-hal kecil yang ada di sekitar narasumber. Semisal nih, ada narasumber seorang pelukis, jadi hal-hal kecil bagaimana dia melukis seseorang semisal, terus kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan objeknya, itu menjadi hal-hal yang kecil yang bisa menjadi tulisan. Artinya jangan mencabut habitatnya, jangan semisal ini, jangan lewat telepon. Kalau lewat telepon itu kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa mengangan-angan apa yang dikerjakan narasumber di sana, begitu. Oke, yang berikutnya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana tentang ini menulis. Jadi menulis paragraf step by step, paragraf pertama atau paragraf kedua dan sebagainya itu. Misalnya kita menulis tentang ini membuat tulisan. Jangan satu hal, jangan menempatkan diri kita menjadi editor saat kita menulis. Tulis, jangan menjadi editor. Setelah menulis selesai, Anda kemudian baca lagi tulisan Anda. Kadang juga ngakak, kadang juga geli melihat tulisan kita. Nah, kita benahi pelan-pelan. Artinya ketika menulis jangan menempatkan diri Anda sebagai editor, gitu. Tulis sudah sesuai lah. Bagaimana kita bisa memiliki gambaran untuk menulis dari paragraf pertama ke paragraf pertama adalah kita membaca. Artinya seseorang yang ada di level menulis itu berarti dia itu harusnya bisa ada di atasnya level membaca. Ketika kita banyak referensi, ketika kita sudah banyak membaca, maka kita dengan mudah mengembangkan tulisan kita, membaca dan membaca. Itu mungkin senior Mas Hilmi menambahkan hari ini. Terima kasih. Ya,
terima kasih. Saya menambahkan dari penjelasan Mas Huda tadi, yaitu sama di tempat di penulisan-penulisan seperti kalau di tempat saya ada namanya feature atau bahasa lainnya disebut box gitu, karena ada di bawah itu yang di bawah halaman pertama itu ada di dalam kotak, jadi itu disebut box. Jadi di situ seperti profil-profil itu sering sekali dijadikan di box atau tulisan feature. Nah, di situ bagaimana supaya bisa panjang. Tadi kan ceritanya ketika narasumbernya ngomongnya sedikit, ya sebagai wartawan saya maupun Mas Huda tentu sering mengalami seperti itu ketika bertemu dengan narasumber yang sulit ngomongnya, padahal tulisannya itu akan dijadikan feature yang itu cukup panjang. Feature itu kalau kita menulis di Microsoft Word itu bisa sampai 2,5 atau 3 halaman. Itu kan cukup panjang. Sementara ada kalanya narasumbernya meskipun ditemui langsung, apalagi kalau sekarang kan pandemi gini kebanyakan lewat telepon, mau gimana lagi ya. Itu bagaimana supaya bisa panjang. Nah, ketika kita bertemu langsung dengan dia, cara mengolor-ngolor berita ya, cara memperpanjang naskah itu bisa dengan memanfaatkan indera kita. Jadi bagaimana orang yang membaca tulisan kita itu bisa merasakan kondisi di mana kita wawancara dengan narsum tersebut. Misalkan kita wawancara dengan seorang nelayan. Untuk situasi itu kita bisa tambahkan di situ. Misalkan kondisi di situ riuh, terus aromanya di situ menusuk hidung, itu dimasukkan saja di situ. Jadi kita gunakan semua indera kita untuk memperkaya tulisan itu. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak kutipan. Misalkan kita kayak contoh tadi dengan yang contoh yang profil anak yang tinggi IPK-nya tadi itu, ketika wawancaranya di kos-kosan dia, kita gambarkan aja misalkan di dinding dia itu banyak buku, atau di kamar dia ada rak buku tinggi, bukunya ratusan, bukunya tebal-tebal. Itu kita harus mata si penulis tadi itu harus benar-benar teliti dengan kondisi di situ. Jadi itu bisa membuat tulisan kita itu tidak melulu kutipan langsung terus, atau tidak melulu omongan si narasumber itu, tapi sesekali kita sisipkan misalkan, ya wajar dia pinter, soalnya di kamarnya ada tumpukan buku yang tebal-tebal. Untuk menggambarkan tebal, misalkan setebal kue apa gitu. Kalau yang jadi itu bisa orang ketika membaca, ada orang bisa tersenyum gitu, terus orang jadi matanya jadi berbinar lagi setelah membaca berita itu. Jadi banyak cara supaya berita kita bisa, materinya bisa banyak, padahal yang diomongkan itu tidak banyak. Tapi ini jangan untuk menambah-nambahi dalam artian apa yang tidak diomongkan terus jadi diomongkan, itu keliru juga. Jadi untuk di berita-berita hard news itu, untuk tambahan-tambahan itu kalau bisa malah dikurangi, soalnya itu bisa jadi berita kita tidak objektif lagi. Kecuali kalau untuk hard news atau peristiwa supaya bisa panjang, kita bisa dengan cara memasukkan sejarah. Misalkan kejadian pembunuhan contohnya. Ketika setelah kita tulis tidak panjang, tapi butuhnya panjang, kita bisa memasukkan sejarah. Misalkan selama 1 tahun terakhir di Jember terjadi 5 kali pembunuhan. Ini hanya salah satu. Terus dijelaskan aja 5 kali pembunuhan itu apa saja. Itu kan kita tinggal googling aja dari arsip. Jadi banyak cara untuk mengatasi itu tadi, narasumber yang pelit bicara. Kalau pengalaman saya, kalau di tingkat pusat kan ketika sedang menghadapi masalah, pejabat itu irit bicara itu sudah biasa, sudah wajar. Malah aneh ketika dia ada masalah tapi dia ngomongnya banyak, itu tambah aneh gitu. Jadi caranya bagaimana ya kita sedapatnya dia sudah berusaha, tinggal ditambahi dari pengamat, ditambahi dari DPR, misalkan itu
masalah pendidikan ya biar panjang, ditambah dari pengamat pendidikan, terus dari DPR yang membidangi pendidikan itu. Terus itu yang tadi dari penanya pertama. Terus yang kedua soal EYD dan macam-macam itu benar kata Mas Huda. Saya dulu diajari sama Cak Andiono juga, mahasiswa syariah, atasan ada senior saya, Mas Andiono. Jadi nulisnya ya selesaikan sampai selesai baru dibaca ulang gitu. Jangan nulis satu paragraf dibaca lagi. Nanti itu selesai satu paragraf, oh ini ada yang salah, dibaca lagi, ternyata wah ada yang kurang cocok. Semalam cuma jadi satu paragraf itu kan eman waktunya gitu. Jadi selesaikan dulu baru dibaca. Atau kalau ada yang jago bahasa Indonesia misalkan kan cari aja dari teman sekampus yang dia itu pinter bahasa Indonesianya gitu kan pasti ada meskipun dia tidak dari syariah, siapa tahu bisa membantu menjadi editor gitu, atau ada dosen yang bahasa Indonesia yang bisa bisa dimintai tolong gitu, bisa dimintai tolong. Terus masukan juga untuk teman-teman media center menjalin komunikasi dengan wartawan yang ada di Jember. Jadi itu bisa membangun relasi, itu bisa untuk ketika perlu promosi, misalkan syariah sedang bikin kegiatan ini, kegiatan itu, atau ada mahasiswanya yang baru mendapat prestasi tingkat nasional, tingkat internasional. Jadi bisa selain kita belajar ke dia, juga bisa sharing informasi. Itu jadi untuk memperluas kiprah Fakultas Syariah. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu sesi tanya jawab kali ini, mengingat waktunya sudah mepet ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni closing statement dari kedua narasumber. Mungkin ada masukan untuk media center atau para peserta pada webinar kali ini. Monggo dipersilahkan kepada Bapak Huda terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada adik-adik dan juga terima kasih, salam hormat kepada Prof. Haris dan juga kepada Cak Hilmi, salam hormat. Dan kepada adik-adik mungkin ini closing saya, kejarlah cita-cita setinggi langit, jangan pesimis akan jatuh, karena cita-cita yang tinggi tidak akan jatuh dengan sia-sia, melainkan akan jatuh di antara kita. Pokoknya kita buat dan berbuat. Gitu. Terima kasih, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Monggo Bapak Hilmi terkait masukannya untuk media center. Ya, terima kasih atas waktunya untuk berbagi pengalaman ini. Kalau closing statement saya ya jangan mudah menyerah, terus jangan merasa oh ini sudah cukup gitu. Soalnya nggak ada kata finish dalam belajar gitu. Apalagi belajar tulis menulis selalu ada perkembangan, dan apalagi di eranya teman-teman seperti ini kan beda dengan era saya dulu ketika mahasiswa, wadahnya terbatas, terus yaitu wadahnya terbatas. Sementara kalau teman-teman sekarang kan cukup banyak medianya untuk mengaktualisasikan kemampuan itu. Jadi yang pertama, kalau memang sudah berminat di sini ya harus ditekuni itu. Nanti pasti akan ada jalan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dari webinar dengan tema menjadi jurnalis milenial yang profesional, dapat saya simpulkan dari kedua narasumber hebat pada hari ini bahwa menjadi seorang jurnalis itu memiliki banyak keuntungan. Di antaranya yaitu mengenal banyak orang, banyak tahu tempat yang menarik, menjadi orang pertama yang tahu mengenai suatu kejadian dan dapat meng-share-nya kepada halayak umum. Dan di sini saya mengutip statement
dari seorang di statementnya di sini yakni journalist is a person without any ideas but with an ability to express them. Yang artinya orang jurnalis yakni seseorang yang tidak memiliki ide tapi memiliki kemampuan untuk mengekspresikannya. Nah, di sini seorang jurnalis mengekspresikan ide tersebut lewat tulisannya. Mungkin itu saja webinar pada siang hari ini. Untuk selanjutnya yakni penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan wal asri dengan bersama-sama. Terima kasih kepada dua narasumber hebat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, sharing kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.